Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama aku Melza Kurnia dengan NIM C1C025176. Di sini aku akan mempresentasikan materi tentang judul besarnya perpajakan, tetapi materi yang akan aku bawakan yaitu apa itu definisi pajak, hukum pajak, dan juga asas, teori, dan juga alasan pemungutan pajak. Simak baik-baik ya. Oke, yang pertama, apa itu pajak? Aku akan menjelaskan mengenai pajak menurut undang-undang dan juga menurut Profesor Dr. Rahmat Somitro. Aku mengambil kutipan ini dari buku perpajakan dari Profesor Dr. Mardiasmo. Jadi, pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan definisi pajak menurut Profesor Dr. Rahmat Somitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, dapat disimpulkan juga, jadi pajak itu merupakan iuran dari kita atau rakyat ya, kita sebagai wajib pajak itu. Iuran itu berarti berupa uang ya guys, bukan berupa barang, kepada negara. Nah, itu digunakan seperlu-perlunya pengeluaran bagi kita juga. Contohnya seperti apa? Ya seperti pembangunan jalan, pembangunan tol, sekolah, rumah sakit, dan layanan publik lainnya. Oke guys, jadi dari definisi yang tadi aku jelasin, kita bisa menyimpulkan juga unsur-unsur pajak itu apa. Nah, jadi unsur-unsur pajak itu yang pertama, pajak itu merupakan iuran. Iuran itu tadi kan berupa uang, bukan berupa barang dari kita untuk negara. Terus yang keduanya, itu juga berdasarkan dengan undang-undang. Nah, dan juga itu tanpa adanya jasa, timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dan juga yang terakhir, dapat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Maksudnya yaitu kita membiayai atau mengeluarkan pengeluaran untuk negara. Ya, contohnya tadi untuk membiayai rumah sakit, sekolah, jalan, tol, dan layanan publik lainnya. Sebenarnya kita bisa memikirkan secara simpel pajak itu seperti apa. Aku kasih contoh ya guys. Jadi kalian bisa membayangkan kita itu mempunyai kebun dan kita itu seorang kebun. Nah, kita pasti ingin kebun kita itu subur, terus kebun kita itu bagus, terawat, iya kan? Nah, jadi kita tuh memerlukan pupuk, air, benih yang bagus supaya kebun kita itu bisa subur dan makmur, benar. Nah, jadi tukang kebun itu adalah wajib pajak, kebunnya itu negara, dan juga benih, pupuk, dan yang lainnya itu adalah pajaknya. Selanjutnya adalah hukum pajak. Hukum pajak ini adalah aturan yang mengatur hak dan juga kewajiban perpajakan. Nah, jadi ada dua macam hukum pajak guys. Ada hukum pajak material dan juga hukum pajak formil. Dalam lingkup yang kecilnya aku simpelin, terdapat empat lingkup gitu. Jadi yang pertama ada subjek pajak, ada objek pajak, tarif pajak, dan juga prosedur pembayarannya. Selanjutnya aku akan membahas tentang dua hukum pajak tersebut. Oke, jadi yang pertama hukum pajak material. Hukum pajak material itu memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan. Nah, jadi antara lain tuh ada peristiwa hukum yang dikenai pajak. Nah, itu tuh merupakan objek pajaknya. Terus subjek pajaknya itu siapa yang dikenakan pajak. Nah, terus tarif pajaknya itu besar berapa yang dikenakan pajak tersebut. Nah, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Contohnya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ini termasuk ke gaji. Oke, yang kedua ini adalah hukum pajak formil. Hukum pajak formil ini dia tuh seperti bagaimana terlaksananya hukum pajak si material tadi. Jadi bagaimana cara melaksanakan agar terlaksananya hukum pajak
material ini. Nah, itu sebenarnya hukum pajak sih formil itu. Bagaimana tata caranya, prosedurnya. Nah, jadi tata caranya itu adalah yang pertama, tata cara penyelenggaraan atau prosedur penetapan suatu utang pajak. Yang kedua, hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Yang ketiga, kewajiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan pembukaan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak, misalnya mengajukan keberatan dan banding. Nah, itu contoh dari hukum pajak formil itu adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Oke, untuk slide yang selanjutnya itu adalah alasan mengapa pemerintah itu memungut pajak. Nah, jadi guys, kalian anggap aja sih negara itu rumah kalian kan. Kalian kalau ingin rumah kalian tuh terawat, pasti kalian beli sesuatu ini itu gitu. Nah, jadi tuh ya gitu, intinya tuh gitu, secara logikanya gitu guys. Kalian pasti gini, alasannya tuh kenapa kan membiayai, mengapa pajak tuh keluar. Jadi tuh untuk membiayai pengeluaran negara, terus untuk menjalankan fungsi pemerintahan, terus mengatur kegiatan ekonomi, dan juga untuk menciptakan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan. Itu juga ditegaskan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi gitu guys. Jadi ya kita bayar pajak untuk negara kita sendiri juga, dan kita bakal ngerasain untuk diri kita sendiri juga gitu. Seperti kalau untuk teori, maafkan saya semuanya kalau saya hanya membaca hasil dari ya kesimpulan saya sendiri sih sebenarnya. Jadi ya guys, teori pemungutan pajak itu ada 5. Yang pertama, teori asuransi. Teori asuransi ini merupakan kayak negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Yang kedua, teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan, misalnya perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, teori daya pikul. Beban pajak ini untuk semua orang harus sama beratnya, adil. Artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu yang pertama, unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Terus yang ketiga itu adalah teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Terus yang kelima, teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajaknya. Maksudnya itu memungut pajak berarti kan menarik daya beli dari rumah tangga. Nah, untuk rumah tangga negara. Terus selanjutnya tuh negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat tuh lebih diutamakan. Untuk asas pemungutan pajak ini, aku akan secara simpel menjelaskannya. Jadi ada 3 asas pemungutan pajak guys. Ada asas domisili, ada asas sumber, terus asas kebangsaan. Nah, dari namanya aja tuh yang pertama asas domisili, pasti itu berdasarkan tempat tinggal si wajib pajak, si kita, si rakyat ya. Terus yang kedua, asas tuh berdasarkan dengan sumbernya. Nah, itu ya berarti berdasarkan dari sumber penghasilan, benar kan? Terus yang ketiga yaitu dari asas kebangsaan. Nah, berarti itu berdasarkan status kewarganegaraannya.